Oke, kembali lagi. Sekarang kita akan membahas konsep dari rangkaian paralel. Baik itu kuat arusnya, tegangan listriknya, dan hambatan pengganti atau hambatan total. Nah, sebelumnya harus kita ketahui dulu apa sih beda dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Oke, ini rangkaian paralel ya. Rangkaian ini rangkaian seri gitu. Oke. Rangkaian seri itu rangkaian yang tidak memiliki cabang. Maksudnya cabang itu apa? Nih, ini cabang nih. Nih, ini titik cabang ya. Dari sini ini garis lurus bercabang dia 1, 2, 3. Itu ya, ini titik cabang namanya. Rangkaian paralel itu rangkaian yang memiliki titik percabangan. Kalau rangkaian seri, rangkaian yang tidak memiliki titik percabangan. Dia dari sini lurus aja gitu. Dia tidak memiliki cabang atau tidak memiliki titik percabangan ya, kayak gini nih. Ini titik percabangan. Oke. Itu adalah perbedaan yang mendasar dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Sekarang kita akan masuk ke kuat arus dari rangkaian paralel. Kalau yang tadi kita udah membahas tentang kuat arus dari rangkaian seri, maka kita bahas kuat arus dari rangkaian paralel. Oke, pertama-tama kita arahkan nih si pengukurnya ke kuat arus total. Sini ya, sama aja sih sebenarnya. Ini di sini. Kuat arusnya 2,7 ampere. Oke, 2,7 ampere. Nih, kalau di rangkaian seri itu tadi kuat arus totalnya gimana? Sama ya, sama dengan kuat arus di setiap hambatan. Gimana kalau di rangkaian paralel? Apakah gitu juga? Oke, kita cek. Kita cek ke sini. Nah, ternyata nilainya 0,9 ampere. Sedangkan tadi ini 2,7 ampere, beda ya. Kemudian di hambatan 1, 0,9 ampere juga. Di hambatan ketiga, loh, sama ternyata 0,9 ampere. Coba kita cek deh. 0,9 ditambah 0,9 ditambah 0,9 itu hasilnya 2,7. Oleh karena itu dapat kita simpulkan kuat arus di rangkaian paralel itu sama dengan kuat arus di hambatan 1 ditambah kuat arus di hambatan 2 ditambah kuat arus di hambatan ketiga. Beda ya, terbalik gitu. Terbalik nih. Kalau kuat arus di paralel itu, kuat arus total di paralel itu merupakan hasil penjumlahan dari kuat arus di tiap hambatan ya. Oke. Kemudian kalau tegangan, kita pakai yang ini. Nih. Pakai yang ini. Ini tegangannya udah pasti 9 volt ya. 9 volt itu tegangan totalnya. Oke. Mohon maaf. Maaf ya, ada sedikit gangguan tadi. Oke, kita lanjut deh. Nih, tadi mohon maaf, bukan kuat arus, tapi tegangan. Oke. Tegangan totalnya itu 9 volt. Kemudian kalau tegangan di hambatan 1, 9 volt juga ternyata nih. Kalau di hambatan kedua, berapa ya? Sama loh, 9 volt. Kalau di hambatan ketiga, ternyata sama juga nih. Jadi, kita dapat simpulkan ya, kalau tegangan paralel itu, nih, tegangan total paralel itu nilainya sama dengan tegangan di setiap hambatan. Makanya V paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 itu. Terbalik ya, kalau seri itu kuat arusnya yang sama, tapi kalau paralel itu tegangannya yang sama. Tegangannya itu sama dengan tegangan di setiap hambatan. Itu ya, ini perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Loh, jadi gimana dengan hambatan total atau hambatan penggantinya? Nah, sekarang kita bahas. Oke,
kita pakai lagi hukum Ohm. Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R, maka I itu sama dengan V per R. Ya, I sama dengan V per R. Kemudian, nih, karena tadi itu I paralel itu sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3, maka nih, ini I sama dengan V per R. Jadi, I paralel itu sama dengan V paralel per R paralel. Nih, I sama dengan V per R. Maka I paralel sama dengan V paralel per R paralel. Oke. Dan I1 itu sama dengan V1 per R1 ya. I2 sama dengan V2 per R2. I3 sama dengan V3 per R3. Ini tambahnya ngikut aja gitu ya. Oke. Karena V paralel tadi itu nilainya sama dengan tegangan di setiap hambatan, Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, maka nih, ini yang di atas nih. Yang di atas namanya pembilang, bukan penyebut ya. Nih yang di atas ini pembilangnya itu sama nih. Maka kita anggap 1 nih. 1, 1, 1, 1 ya. Oke, makanya muncullah persamaan 1 per Rp atau 1 per R paralel, hambatan total paralel, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke, memang di paralel itu kita harus menggunakan kemampuan kita dalam menyelesaikan pecahan. Oke ya, ini pecahan nih. Beda kalau di rangkaian seri tadi penjumlahan doang. R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau di paralel itu dia pakai pecahan 1 per R paralel gitu kan. Oke. Jadi ingat ya, kalau di rangkaian paralel nilai kuat arusnya itu, kuat arus total di rangkaian paralel itu sama dengan penjumlahan kuat arus di setiap hambatan. Kalau tegangan total paralel itu nilainya sama dengan tegangan di setiap hambatan. Oke, itu adalah konsep-konsep yang ada di rangkaian paralel.